Cek. Baik, terima kasih Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ketua PP Muhammadiyah Dr. Haji Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan. Yang kita hormati Ibu Dr. Anda Prasinta, Deputi BNPB Bidang Pencegahan. Yang kita hormati Bapak Kiai Budi Setiawan, Ketua MDMC PP Muhammadiyah, teman-teman MDMC PP Muhammadiyah yang ada di Aula PP Muhammadiyah Jalan Ahmad Dahlan, dan juga seluruh teman-teman sekalian yang ada di link Zoom pada sore hari ini. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan. Di kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak lupa kita keluarga besar MDMC mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1443 Hijriah, dan kita diberikan kesempatan bertemu kembali di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu silaturahim kita di pengajian bulan Syawal ini, ada tema yang kita usung tentang bagaimana kemudian kita mengurangi resiko menuju kepada resilient, dan tentunya adalah dalam rangka berusaha berubah ya perilaku kita dalam menghadapi ancaman bencana, baik itu alam, non alam maupun sosial. Kita sangat senang sekali karena di sore hari ini kembali Ibu Deputi Pencegahan, Ibu Prasinta hadir bersama dengan kita, membersamai kita. Tentu banyak hal yang ingin kita dengar dari beliau. Bagaimana kemudian sinergi antara BNPB dan MDMC terutama di bidang pencegahan ini luar biasa. Tidak hanya kemudian kemarin, tetapi tentu kemudian dalam waktu dekat ada GPDRR yang tentunya ini momen bersama antar lembaga, antar organisasi di dalam rangka untuk mendiskusikan praktik-praktik baik tentang disaster management, terutama adalah disaster risk reduction. Dan tentunya nanti beliau juga akan mengabarkan kepada kita tentang hal-hal yang terkait dengan berita kekinian mengenai manajemen pengurangan risiko bencana. Berikutnya nanti kita akan mohonkan Pak Kiai Budi Setiawan untuk membersamai kita di silaturahim kali ini, di Sarasean, di silaturahim kita sore hari ini. Nanti beliau akan menyampaikan banyak hal, bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa-jiwa resilient. Ini tema ini dari beliau ya, sehingga nanti beliau akan mengupas lebih panjang mengenai tema ini. Dan di akhir nanti Ketua PP Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, nanti beliau kita mintakan tausiah silaturahim kita di halal bihalal kita di sore hari ini. Kami sangat berterima kasih karena teman-teman sudah hadir ya dari Aceh sampai dengan Papua, ini yang sangat mengembirakan bahwa di tahun 2022 ini kita bisa bertemu bersilaturahim secara online. Tidak memperpanjang kata, kita yang pertama mohonkan kepada Ibu Deputi Pencegahan sambutan sekaligus memberikan juga banyak hal kepada kita semua terkait dengan kemitraan sinergitas antara MDMC, BNPB dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Ibu Dr. Anda Prasinta, Deputi Pencegahan, kami persilakan. Center atau MDMC, yang saya hormati pimpinan Pusat Muhammadiyah, relawan penanggulangan bencana MDMC di seluruh Indonesia, serta Ibu Rahma di sini selaku unsur pengarah BNPB. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam tangguh buat semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, serta nikmatnya yang tak pernah bisa kita hitung, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal sekaligus webinar dari risiko ke resilient menuju usaha berubah menghadapi ancaman bencana. Salawat dan salam kita semoga selalu tercurah pada junjungan
kita Muhammad Rasulullah beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut. Cek. Ibu, mohon berkenan untuk di-unmute, Bu. Ibu Prasinta. Ibu Prasinta. Ibu Prasinta, mohon maaf, bisa di-unmute, Bu. Bu Deputi. Ibu Deputi, mohon bisa di-unmute, Bu. Speakernya. Ibu Deputi, mohon maaf Bu Deputi. Bu Prasinta, bisa mendengar suara saya? Cek. Cek. Ibu Dokter Prasinta. Mohon maaf Bu Prasinta, bisa di-unmute, Bu. Speakernya termute. Ya, mohon maaf. Saya ulangi sedikit. Ya, saya tidak akan dari awal, tapi lebih kepada intinya. Bapak Ibu yang berbahagia, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak wilayah dengan risiko tinggi terhadap bencana. Menurut The World Risk Index tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 38 dari 181 negara paling rentan bencana. Kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari awal sejak dini, dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga, dan masyarakat, di mana kesiapan masyarakat menghadapi ancaman menentukan besar kecilnya risiko dan dampak bencana yang akan diterima. Untuk itu, upaya penanggulangan bencana bukanlah bekerja sendiri, melainkan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pemerintah daerah, unsur masyarakat, dunia usaha, akademisi, perguruan tinggi, serta media baik cetak maupun elektronik dan sosial media. Bapak Ibu yang berbahagia, merujuk pada komitmen dari kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana atau Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau SFDRR 2015 hingga 2030, pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana atau PRB yang disinergikan pada semua lini sektor tidak hanya ditunjukkan untuk mengurangi jumlah korban, kerusakan, ataupun kerugian secara ekonomi, namun sebagai bentuk investasi untuk meningkatkan resilien terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Membangun resilien tidak bisa dipisahkan dari membangun kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan merupakan hal yang penting dan harus dibangun pada setiap tingkat kelompok masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa kehancuran akibat bencana dapat secara drastis dikurangi jika semua orang lebih siap menghadapi bencana. Karena itu diperlukan strategi membangun kesiapsiagaan lebih efektif. Kegiatan silaturahmi yang dikemas dalam webinar pada pertemuan sore ini dengan tema Dari Risiko ke Resilien Menuju Usaha Berubah Menghadapi Ancaman Bencana tentunya harus ditindaklanjuti melalui upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan yang kolaboratif dengan dukungan pendekatan pentahelik. Kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kerja-kerja kolaboratif merupakan proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan-gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Termasuk kerja-kerja kemanusiaan yang memerlukan pelibatan aktor-aktor kemanusiaan dengan beragam gaya kerja, nilai-nilai budaya, pendidikan dan latar belakang,
yang berlainan sehingga bisa saling melengkapi. Aktor-aktor tersebut akan menghadirkan pemikiran yang benar-benar berbeda dan sehingga persoalan kebencanaan bisa ditangani dari berbagai segi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal terkait dalam membangun kesiapsiagaan kolaboratif bahwa yang pertama, membangun kesiapsiagaan kolaboratif diawali dengan pembagian peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama dan visi bersama yang menjadi acuan bersama. Visi bersama kita adalah membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Kedua, semangat saling mendukung harus tersemat dalam setiap jiwa-jiwa pegiat kebencanaan. Semangat saling menumbuhkan satu sama lain dan memberikan dukungan emosional ataupun bantuan fisik dapat mempermudah alur kerja-kerja kemanusiaan. Terakhir, membangun komunikasi yang jelas dan profesional. Hal ini diperlukan untuk membangun lingkungan kerja yang positif dan suportif antar organisasi relawan, forum PRB, BBBD maupun kegiatan PRBBK. Bapak Ibu yang berbahagia, saya selaku Deputi Pencegahan mewakili BNPB mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipatif aktif yang telah ditujukan oleh MDMC pada kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2022, tepatnya di bulan April kemarin. Dengan berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan sehingga kolaborasi ini bisa tetap berlanjut dan bisa ditingkatkan. Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada segenap pengurus MDMC untuk juga terlibat dalam kegiatan GPDRR tahun 2022 pada bulan Mei ini. BNPB bersama dengan berbagai pihak dengan pendekatan pentahelik mengajak masyarakat meningkatkan kapasitas dengan dibekali pengetahuan, mengenali risiko dan ancaman bencana di wilayahnya, keterampilan untuk menyelamatkan diri dan mampu bertahan, serta bangkit pulih dengan cepat, membangun kembali kehidupannya setelah terkena bencana. Kita kenali ancaman bencananya, pahami risikonya, dan tingkatkan budaya sadar bencana. Menjadikan Indonesia tangguh bencana adalah tanggung jawab kita semua, karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Demikian sambutan singkat ini, semoga semangat Idul Fitri bisa lebih merekatkan semangat persatuan dan kesatuan, menyamakan langkah kita bersama dalam membangun bangsa ini lebih baik lagi dalam menghadapi bencana. Sekali lagi, mari berkolaborasi bersama untuk membangun Indonesia tangguh bencana. Masyarakat tangguh, Indonesia tangguh bencana. Kita siap untuk selamat. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Deputi Pencegahan, Ibu Dr. Anda Prasinta Dewi MAP. Tadi beliau di akhir mengajak kita untuk siap untuk selamat. Bulan April kemarin kita bersama-sama dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana. Dan MDMC dari Aceh sampai dengan Papua terlibat secara aktif, Bu Prasinta. Jadi kita terlibat secara aktif, bersinergi dengan BNPB untuk tetap siap dan tetap siaga menghadapi bencana, untuk kita siap dan kita selamat. Terima kasih Bu Prasinta, luar biasa. Nanti kalaupun Ibu akan lebih dahulu meninggalkan link Zoom, kami persilakan. Terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman mohon maaf karena sore hari ini ternyata link Zoom itu hanya berkapasitas 100. Ya, sehingga sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada banyak yang tidak bisa masuk. Sekali lagi mohon maaf ya. Suatu saat nanti kita akan kembali selenggarakan acara webinar MDMC dengan kapasitas yang lebih. Berikutnya kita akan dengarkan bersama pencerahan dari Pak Kiai Budi Setiawan terkait dengan bagaimana kemudian kita mengurangi resiko untuk resilient dan usaha berubah, perilaku kita berubah menghadapi ancaman bencana. Pak Kiai Budi Setiawan, kami aturkan waktu sepenuhnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Prasinta Dewi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, yang alhamdulillah telah berkenan hadir di hari Minggu sore ini untuk membersamai acara silaturahmi Syawalan dari teman-teman MDMC se-Indonesia. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas sambutan arahan yang saya yakin sangat bermanfaat untuk kita semuanya, para relawan MDMC di seluruh tanah air. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dalam satu tema yang telah diangkat dalam kegiatan sore hari ini, dari risiko menuju resiliensi, adalah sebuah hal yang sangat menarik. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Menjadi menarik ketika Bu Prasinta Dewi selaku Deputi Bidang Pencegahan BNPB tadi memberikan arahan untuk mengenali ancaman dan memahami risiko. Bagaimana kita bisa mengenali ancaman dan memahami risiko? Dengan menengok perjalanan kita yang telah lalu, mempelajari sejarah kebencanaan, maka kita akan mengenal hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi khususnya di lingkungan negeri kita. Karena dengan mengenali ancaman maupun risiko yang bisa ditimbulkan, maka kita akan mampu untuk kemudian mengurangi risiko. Ayat yang saya bacakan dalam surat Hasyr, ayat yang sangat populer ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap diri berintidor. Berintidor itu menurut seorang ahli tafsir adalah nadhara, itu melihat dengan kesungguhan. Maka orang yang melihat dengan kesungguhan maka akan mampu menangkap banyak hal. Orang yang melihat dirinya tentu dalam konteks kegiatannya, dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungannya, maka dia akan mampu melihat dengan segala kesungguhan. Sehingga Allah menggunakan kata-kata perintah intidor. Ini menjadi menarik kalau kita perhatikan. Orang yang dengan sungguh-sungguh melihat apa yang telah lalu, maka konteks yang telah lalu dalam hal ini juga bisa berkaitan dengan bencana yang telah kita alami atau bencana yang pernah terjadi di lingkungan kita. Ini menjadi penting, saudara-saudara sekalian, khususnya para relawan MDMC dimanapun Anda berada. Menjadi penting kita untuk memahami apa yang telah lalu ini pada diri kita dan interaksi kita dengan lingkungan. Kalau saya di Yogyakarta pasti akan melihat dua hal yang menjadi penting, yaitu ketika terjadi erupsi Merapi, kemudian juga ancaman terjadinya gempa bumi yang pernah terjadi tahun 2006 yang lalu. Ini semuanya mengingatkan pada kita akan adanya potensi. Dengan mengenal adanya potensi ancaman, maka kita akan melihat sejauh mana risikonya. Dengan mengetahui sejauh mana risikonya, kita akan mampu membangun resiliensi, ketahanan pada diri kita, pada lingkungan kita, pada keluarga kita. Kalau kemudian pada hari kesiapsiagaan bencana tahun ini BNPB mengambil tentang pilar keluarga yang menjadi salah satu unsur pokok dalam menghadapi bencana, maka kita bisa melihat an-nafs diri dalam konteks ayat ini juga berarti diri. Kemudian karena ada ayat ku anfusakum wa ahlikum naro, berarti diri itu kemudian membangun kepada keluarganya, sebagaimana pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan pernah berhenti untuk bermuhasabah, melihat yang telah lalu, agar kemudian kita bisa memahami, bisa melakukan penilaian. Dengan mengenal ancaman, tingkat ancaman, besarnya ancaman dan jenis ancaman,
maka kita akan mampu kemudian mengenali risiko. Ya. Ibu bapak yang sangat kita hormati, di dalam kebencanaan di Indonesia, meskipun kita telah mengenal ancaman dasarnya adalah karena posisi Indonesia yang berada pada ring of fire, ya. Pada ring of fire memang ada potensi yang luar biasa, tetapi sesungguhnya kita tidak perlu menyesal karena Allah itu maha adil. Maka pada daerah wilayah punya potensi, maka muncul adalah kemudian wilayah yang subur. Sepanjang dari Sumatera ke Jawa, maka kita lihat di dalam garis ring of fire tersebut, maka daerah itu menjadi subur. Sehingga kita bisa melihat ketika daerah-daerah subur itu kemudian meskipun ada potensi, mestinya pada daerah subur kemudian ada masyarakat yang dilatih makmur, karena sumber daya manusia yang baik, maka kemudian akan muncul, ya, satu sikap ketahanan masyarakat karena kemudian menjadi masyarakat yang terdidik. Nah, inilah yang menjadi salah satu program MDMC pada kita semuanya, bahwasanya sebagai masyarakat yang tinggal di daerah yang mempunyai ancaman dan dia kemudian dari ancaman tersebut mengenal risikonya, maka kita mestinya harus mampu membangun resiliensi. Ya. Kita lihat kalau kita mengenal jenis ancaman di Yogyakarta khususnya, yaitu risiko Merapi. Saya masih ingat betul ketika tahun 2010 menjelang ketika Merapi mulai menggeliat dan Badan PVMBG juga memberikan peringatan. Maka ketika Wapres waktu itu datang ke lingkungan Merapi, beliau mengatakan kita sudah mengenal Merapi, sudah mengenal ancaman dan tingkat risikonya. Beliau tadi berani mengatakan semoga tidak ada korban jiwa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ketika erupsi Merapi menewaskan lebih dari 300 orang. Karena apa? Ketika kita mengenal ancaman, mengetahui risikonya, kita tidak cepat untuk bergerak menyusun satu sistem. Sistem sesungguhnya sudah dibuat, tetapi belum tersosialisasikan dengan baik. Ini berarti kita harus mengambil evaluasi. Tandur nafsu itu melihat apa yang terjadi dari 2010, ya, sehingga kemudian kalau nanti terjadi lagi geliat Merapi yang sampai status awas, maka kemudian kita bisa lebih mengenal risiko dan segera menghindari risiko tadi. Menjadi menarik kalau kemudian Pusat Vulkanologi dari Merapi sendiri sudah memberikan satu gambaran berapa juta meter kubik dari 2 kubah lava. Merapi punya dua kubah lava kembar, yaitu yang sisi barat daya, yang sisi di tengah yang mengarah ke Kendal. Itu sekarang sudah lebih dari 1 juta meter kubik. Ya. Sehingga kalau kemudian nanti risiko itu muncul, semakin tinggi kubah lava, maka akan muncul risiko yang semakin besar. Tetapi dengan kemampuan teknologi sekarang ini, kita dapat lebih mengerti, tentu para ahli lebih mengerti, kira-kira kapan Merapi dinaikkan ke tingkat awas, sehingga kemudian kita meningkatkan resiliensi kita dengan membangun sebuah sistem. Berbeda dengan bencana gempa bumi. Kita mengenal Yogyakarta, pantai selatan mempunyai risiko gempa bumi, berarti mempunyai risiko tsunami. Kita melihat sebuah sejarah masa lalu. Ketika zaman Panembahan Senopati, ada sebuah kisah yang menarik ketika diceritakan pantai selatan atau beberapa sungai di tanah Jawa mengalir ke utara. Padahal kalau di pantai selatan di Jawa bagian selatan, air itu pasti mengalir ke selatan menuju laut Samudra Indonesia. Tetapi kenapa saat itu diceritakan dalam sebuah babat air mengalir ke utara? Itu pasti tidak lain dari tsunami. Meskipun kemudian ada legenda saat itulah Nyai Roro Kidul mengantar putranya Raden Ronggo untuk menghadap Panembahan Senopati. Maka mestinya masyarakat kita mengenal mana yang legenda, mana yang kejadian sebenarnya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tsunami pernah terjadi di pantai selatan Jawa. Ya, ini kemudian kita bisa bilang, ini tahun berapa kejadiannya? Kalau kejadiannya
Raden Ronggo berarti itu kejadian ketika Panembahan Senopati. Dari runtutan itu kemudian kita bisa melihat kapan bencana sejarah bencana terjadi lagi. Sehingga mestinya gempa bumi yang terjadi tahun 2006 yang sangat mengagetkan kita karena apa? Karena kelangan kita dan tewasnya sekian ribu masyarakat Jogja, Bantul, Klaten dan sekitarnya karena ketidaksiapan. Maka kemudian sesungguhnya kita mengenal bukan gempanya tetapi sejauh mana kesiapan kita. Maka bagi relawan MDMC menjadi penting adalah sejauh mana kesiapan kita. Kalau tadi saya ambil contoh Jogja, kita lebarkan dengan seluruh wilayah Indonesia sejak Aceh sampai Papua. Kita mengenal tahun 2004 ketika tsunami Aceh yang sangat dahsyat sehingga menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Apakah tsunami Aceh belum pernah terjadi? Ternyata para pakar mengungkap sesungguhnya pernah terjadi tsunami Aceh. Belum lagi yang sangat dahsyat yang kemudian ketika Gunung Purba yang kemudian membuat kaldera seluas Danau Toba. Itu luar biasa, itu berarti pernah terjadi satu peristiwa yang sangat dahsyat. Tentu kita tidak bisa membayangkan berapa jiwa yang tewas ketika itu, tapi memang itu adalah kejadian masa purba yang tidak mudah untuk kemudian kita angkat. Tetapi kemudian yang terangkat dalam sejarah adalah Krakatau. Ya. Krakatau itu terangkat dalam sejarah. Bagaimana Krakatau meletus yang kemudian menimbulkan tsunami dahsyat yang menewaskan ribuan jiwa. Demikian juga dahsyatnya Gunung Tambora yang mempengaruhi sejarah dunia. Karena ketika Gunung Tambora meletus, debunya menutupi atmosfer bumi sehingga memperpanjang musim dingin di Eropa yang kemudian membuat kalang kabut dari tentara Napoleon Bonaparte yang ketika itu akan menyerbu Rusia. Dengan mengetahui sejarah seperti itu, kita mengetahui betapa dahsyatnya Gunung Tambora meskipun sekarang seperti gunung yang tidur. Atau mungkin yang belum lama terjadi, Gunung Galunggung di Jawa Barat. Itu juga lama tertidur, ketika bangun mengeluarkan letusan cukup panjang dengan abu vulkanik yang luar biasa besarnya pada tahun 80-an. Artinya sesungguhnya dengan memahami sejarah seperti yang saya sebut tadi, wal tandur, maka ingatlah qadama masa yang telah lalu. Ini akan mampu kemudian kita menyusun satu sistem dari resiliensi sendiri. Resiliensi memang kemudian harus kita jabarkan lebih panjang, baik resiliensi diri maupun resiliensi secara masyarakat yang terstruktur dan terkoordinasi. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sehingga dalam konteks hari kesiapsiagaan bencana, maka kita bisa melihat kesiapsiagaan adalah kemudian mengenal masa lalu. Kalau Bu Prasinta tadi mengatakan mengenal mulai dari ancaman, risiko, sehingga kemudian kita siap siaga. Agama sesungguhnya juga mengajarkan pada kita. Kalau tadi Bu Prasinta Dewi kemudian mengingatkan kita pada satu sistem pentahelik, maka idenya apa, inti adalah kebersamaan kita. Silaturahim Idul Fitri adalah silaturahim kebersamaan. Kita punya masyarakat dalam tradisi Indonesia sifat kebersamaan dan kegotong royongan. Kalau kegotong royongan kemudian kita bentuk dalam sebuah sistem seperti pentahelik tadi, di mana unsur-unsur yang ada di masyarakat semua bekerja sama, tentu akan terbangun satu sistem resiliensi, satu sistem ketahanan yang kokoh. Ini yang menjadi penting. Maka menarik sekali ya tadi, wal tantum dasuma qadamat li ghadin wa taqullah. Dua-duanya dalam mencerna, memahami masa yang lalu itu kurangnya takwa Allah. Dalam membangun yang ke depan li ghadin itu takwa Allah. Artinya apa? Dua-duanya harus kemudian mempunyai tolok ukur yang baku, tolok ukur yang kuat, sehingga kita tidak akan membuat kita lengah dalam menghadapi bencana. Nah, di akhir ayat tadi Allah kemudian berfirman, innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam mengevaluasi, dalam
muhasabah masa yang lalu ataupun dalam merencanakan yang ke depan, kita harus cermat. Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun, artinya kita harus betul-betul secara jujur menganalisa, mengevaluasi agar jangan sampai apa yang kita lakukan itu salah tolok ukurnya. Kalau kita salah tolok ukur, maka yang terjadi adalah sebuah kecelakaan, jelas saya. Maka menjadi penting bagi kita bersama di dalam membangun resiliensi itu memahami dengan betul tingkat ancaman dan risiko yang bisa ditimbulkan. Ya. Yang belum lama misalkan terjadinya peristiwa lava pijar atau awan panas di Gunung Semeru. Kita harus mengenal secara persis itu erupsi atau guguran lava yang kemudian menimbulkan korban yang tidak sedikit. Nampaknya apa yang dilakukan BPBMG yang telah memberi peringatan di Gunung Semeru belum kemudian ditindaklanjuti dengan kesiapan masyarakat. Jika terjadi luncuran awan panas harus kemudian menimbulkan korban jiwa. Demikian juga di tahun 2018 ketika gempa Lombok yang dilanjut dengan kemudian gempa tsunami likuifaksi di Palu. Sesungguhnya masing-masing sudah pernah punya riwayat. Ya. Gempa bumi memang tidak bisa diprediksi secara tepat seperti kejadian erupsi. Tetapi bukan berarti bahwa gempa bumi sama sekali wilayah tidak dikenal. Likuifaksi yang terjadi di Palu sesungguhnya adalah daerah-daerah yang sudah dikenal sebagai daerah-daerah yang tidak layak untuk dihuni. Tetapi karena kemudian dalam tanda kutip keserakan manusia memanfaatkan tanah sehingga tanah-tanah yang mestinya tidak layak dihuni itu kemudian dihuni, sehingga kemudian ketika ada goncangan dan terjadi rekahan pada tanah-tanah yang lunak tadi, maka kemudian memunculkan likuifaksi. Ini sesuatu yang mestinya ke depan harus kita kenali dengan baik. Ada satu catatan lagi, di tahun 2021 BMKG telah mengingatkan kemungkinan adanya cuaca ekstrim yang disebabkan oleh El Nino, ya, kan seperti itu. Tetapi kemudian peringatan BMKG belum ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah di daerah masing-masing, termasuk oleh masyarakat. Sehingga ketika terjadi cuaca ekstrim di Kalimantan yang menimbulkan banjir di beberapa wilayah Kalimantan, kita terkejut. Nah, sekarang di bulan April yang mestinya sudah mulai masuk musim kemarau, di beberapa tempat masih musim hujan dan juga ada masih banjir. Ini artinya kemarau basah yang sudah diperingatkan oleh BMKG belum ditindaklanjuti secara nyata. Nah, maka kemudian dalam hal tandur dalam melihat masa yang lampau, nampaknya kita belum serius. Sebagai orang-orang yang punya pengalaman dalam kebencanaan, mestinya kemudian kita bisa menyusun sebuah muhasabah dalam artian meninjau masa lalu secara tersistem. Ada teori-teori yang kemudian dilakukan sehingga kita mengetahui dari masa lalu ancamannya apa, risikonya seperti apa. Seperti gempa bumi di Jogja, kenapa harus ada 6.000 jiwa yang kemudian meninggal dunia? Padahal kalau kita lihat dari skala Richternya cuman data 5,9. Tetapi karena masyarakat membangun bangunan yang tidak ramah terhadap gempa, maka kemudian terjadi adalah ribuan rumah roboh, bangunan roboh, dan kemudian menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Inilah yang menjadikan kita menjadi lebih tahu bagaimana ancaman risiko, kemudian kita meresiliensi. Maka kita tidak harus malu kalau kita harus belajar pada negeri-negeri yang lain, negeri-negeri yang kemudian pernah menerima musibah bencana alam yang sangat dahsyat. Mereka cepat kemudian belajar sehingga kemudian lebih mampu, akan lebih mampu kemudian di dalam mengadakan sebuah sistem penanggulangan yang tersistem, terstruktur dengan kendali yang kuat.
MDMC dalam usianya yang 12 tahun, kita punya pengalaman. Apalagi kita luaskan di Muhammadiyah sendiri. Kita punya pengalaman yang cukup panjang, baik Merapi, gempa Liwa di Lampung, kemudian juga gempa Jogja, dan erupsi di berbagai daerah, termasuk Sinabung yang lama diam tapi 2010 kemudian mengeluarkan erupsinya sampai sekarang. Ini artinya kemudian mestinya kita punya data yang lebih baik. Nah, inilah menjadi sangat penting, data. Maka kemudian seluruh relawan MDMC yang kemudian terorganisasi di dalam lembaga penanggulangan bencana Muhammadiyah di wilayah masing-masing mestinya kemudian menyusun peta bencana dengan data yang baik. Ya, pentingnya database di dalam kegiatan-kegiatan kebencanaan. Ada satu program yang menarik yang sedang dilakukan dalam kaitan COVID, yaitu oleh program yang kita sebut dengan program Sahabat. Mempunyai satu sistem data dan informasi, mengkolek itu dan itu menjadi basis data yang baik. Yang kemudian itu kita lakukan. Bagaimana kita mencuri resiliensi? Kita punya program ubah yang sekarang sudah berlangsung di beberapa daerah, baik di Jawa maupun di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara dan di Bali. Program ubah adalah upaya merubah perilaku masyarakat. Meskipun yang dilakukan MDMC tidak besar artinya melalui program sekolah, tetapi kita mengenal upaya itu. Kita menjadi penting program yang kita laksanakan kemudian kita template ya, untuk kemudian kita lakukan pada wilayah lain maupun jenis bencana yang lain. Karena kita berharap COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin menurun, betul-betul akan menurun sehingga menjadi endemi. Meskipun status pandemi belum berubah, tapi kita berharap nantinya menjadi endemi. Ini perlu kerja keras kita bersama sekaligus mencoba mencermati kejadian-kejadian ini. Sehingga kalau nanti kita berhadapan dengan bencana yang lain, maka perubahan sikap menghadapi bencana sebagaimana telah terjadi di dalam Merapi maupun gempa Jogja yang saya memang langsung terlibat, ataupun kemudian tsunami Selat Sunda, itu juga menjadi menarik karena nampaknya masyarakat waktu itu juga belum siap ketika kemudian ada longsoran dari anak Gunung Krakatau yang kemudian menimbulkan tsunami. Maka kemudian kita harus mencermati, meskipun bukan kita yang mengukur ketinggian anak Krakatau, tetapi geliat anak Krakatau yang kita data sampai ini kita juga bisa mencari informasi. Sehingga kalau kemudian terjadi longsoran lagi dari kubah yang terbentuk di anak Krakatau, kita sudah siap. Tetapi memang ketika kita sosialisasikan ke masyarakat kadang tidak mudah. Maka inilah yang kemudian apa yang kita lakukan dalam program ubah, mengubah perilaku masyarakat mestinya akan lebih bisa kita lakukan dengan baik. Jadi jangan sampai kemudian dalam program-program yang MDMC lakukan hanya program selesai kemudian itu menjadi selesai. Tetapi harus kemudian kita mampu kita kembangkan pada daerah-daerah lain. Satu hal lagi, MDMC pernah punya program HCPDM dan HPCRED, ya, program kerjasama rumah sakit dan masyarakat. Apakah kemudian hanya tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut akan bergerak ketika terjadi bencana di daerah tersebut? Ternyata tidak. Teman-teman tenaga kesehatan, dokter maupun perawat yang sudah kita latih siap untuk diterjunkan di daerah-daerah ketika terjadi bencana yang lain. Nah, kemudian menjadi menarik ketika teman-teman yang sudah bersiap tersebut kemudian dilanjutkan dalam program yang kita sebut dengan IMT, Emergency Medical Team, yang kemudian terstandar oleh WHO. Artinya meskipun latihan awalnya di rumah sakit masing-masing, kemudian dilatihkan dalam program kebencanaan di beberapa daerah dan wilayah, kemudian ternyata mampu untuk kemudian dilanjutkan kemampuan tadi untuk tingkat internasional. Maka kami sangat berharap kepada semua relawan MDMC di banyak daerah yang telah mengalami kejadian-kejadian bencana, evaluasilah dengan baik, kemudian disusun satu strategi untuk resiliensi. Nah, inilah
yang kemudian tema dari ancaman, risiko kemudian berubah menjadi resiliensi, maka kita akan menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Demikianlah catatan singkat yang bisa saya sampaikan sebagai satu upaya salam silaturahim kita di Idul Fitri yang mempunyai nilai kebersamaan yang sangat luas. Jika nantinya juga kita mohonkan kepada Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi MDMC, yang mohon maaf sekarang ini dalam perjalanan, mampu memberikan tambahan tausiah yang akan menumbuhkan semangat kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, salam tangguh, salam kemanusiaan dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, demikian tadi catatan penting dari Pak Kiai Budi Setiawan, Ketua MDMC PP Muhammadiyah, dan saya kira tidak berpanjang, sudah bersama dengan kita Ketua PP Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf magister kesehatan, untuk memberikan tausiah di silaturahim di bulan Syawal halal bihalal keluarga besar MDMC. Pada Ketua PP Muhammadiyah Dr. Agus Taufik kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Dr. Anda Prasinta dari MAP Divisi Pencegahan BNPB. Terima kasih atas kehadiran dan membersamai kita pada sore hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Budi Setiawan, Ketua MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan seluruh jajaran MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Teman-teman MDMC dimanapun berada, teman-teman relawan dimanapun berada, alhamdulillah bisa melanjutkan tugas kehidupan hari ini yang tidak satu pun mengetahui sampai kapan kesempatan untuk menjalani tugas hidup itu diberikan Allah kepada kita. Yang pasti kehidupan kita hanya sekali. Kita ingin kehidupan yang sekali ini hidup yang memberi arti, hidup yang memberi kemanfaatan orang banyak, hidup yang karya-karyanya dibutuhkan oleh orang banyak. Salah satu jalan yang kita lakukan adalah berkiprah dalam dakwah melalui MDMC yang selama ini kita lakukan. Orang yang memberi manfaat, Rasulullah menyampaikan sebagai orang yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau Rasulullah menyebut sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain, sementara di Al-Quran inna akramakum indallahi atqakum. Kelompok yang mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Tidak salah kalau ada ulama yang memahamkan kepada kita dari dua dalil tadi, berarti orang yang bertakwa itu juga orang yang memberi kemanfaatan kepada orang banyak. Oleh karena itu, mari kita jaga jalan ibadah dan jalan dakwah melalui MDMC ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi yang lain, ketika Rasulullah di depan para sahabat bertanya, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar, apakah kalian mau aku kabari
orang yang baginya diharamkan api neraka. Jadi Rasul bertanya kepada para sahabat, ingin mengabarkan, maukah kalau dia dikabari orang-orang yang baginya diharamkan api neraka? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyebut, kullu hayyin layin qaribin sahlin. Orang yang diharamkan api neraka itu orang-orang yang hayyin, yang layin, yang qaribin, yang sahlin. Hayyin, orang yang hidupnya penuh ketenangan. Lain, orang yang hidupnya selalu tampil dengan kelembutan. Qaribin, orang yang hidupnya penuh suasana kehangatan, keakraban, kedekatan. Humble dalam bahasa anak muda sekarang, semana dalam bahasa kita orang-orang tua. Dan yang terakhir, sahlin. Siapa dia sahlin? Orang yang selalu berusaha menolong dan memudahkan urusan orang lain. MDMC dan seluruh relawan, seluruh kegiatan yang kita lakukan, insya Allah ada di kelompok yang keempat ini, sahlin. Orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain. Oleh karena itu, inilah jalan yang harus kita jaga terus dan kita syukuri kita bisa berada di situ. Kalau kita membaca sejarah, kami sering mendapatkan cerita dari Bapak Ustadz Budi Setiawan, betapa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan spirit al-ma'un kurang lebih dalam 3 bulan. Spirit untuk senantiasa berpikir bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang kehidupannya tidak seberuntung kita. Dalam sejarahnya, pengajian yang diulang-ulang itu kemudian memberi spirit kepada santri-santri beliau untuk melakukan apa yang ada di Al-Ma'un itu. Kalau urusan menolong, terutama dalam hal kebencanaan, sering kami sampaikan, lebih dari 100 tahun yang lalu Gunung Kelut meletus, Kiai Haji Suja telah memimpin relawan dalam menolong saudara-saudara kita yang terdampak Gunung Kelut. Yang waktu itu relawannya sering disebut dengan sebutan Laskar Kiai Suja. Dan setelah itu Kiai Suja diminta untuk memimpinkan badan yang ada di persyarikatan yang kemudian dinamakan dengan PKO, Penolong Kesengsaraan Umum. Oleh karena itu, kita harus terus merawat kiprah yang sudah lebih dari 100 tahun ini. Kita melakukan kegiatan bergandeng tangan dengan komponen bangsa yang lain, terutama bersama dengan BNPB, dalam rangka melakukan tugas-tugas mulia ini. Lebih maju lagi saat ini adalah bagaimana kita melakukan kegiatan agar masyarakat memiliki literasi yang baik tentang kebencanaan, sehingga ada mitigasi yang baik, dan kalaupun nanti terjadi kebencanaan, masyarakat yang siap menjadi masyarakat yang tangguh. Ini lebih maju lagi dari sisi upaya menolong saudara-saudara kita ini. Semoga ini ke depan menjadi sikap seluruh anak bangsa. Sebagaimana kadang kita mendengar cerita di negara-negara maju, yang memang negara itu sangat rentan dengan terjadi bencana. Bagaimana masyarakatnya sudah siap, sudah mengetahui prosedur kalau terjadi bencana, apa yang harus disiapkan kalau terjadi bencana, sehingga ketika terjadi bencana, musibah yang lebih parah insya Allah bisa dihindarkan. Akhirnya, atas nama pimpinan Ustadz Muhammad, kami mengucapkan terima kasih atas
atas kiprah yang dilakukan oleh MDMC selama ini. Bukan sekedar memberi, menolong, membangkitkan saudara-saudara kita yang terpuruk dalam kebencanaan. Tetapi lebih dari itu, MDMC telah membawa harum persyarikatan, bukan hanya di level nasional, bahkan level internasional. Semoga langkah-langkah yang dirintis terus ditambah dengan inovasi-inovasi yang terbaik untuk membuat prestasi-prestasi terbaik dalam dakwah jihad kemanusiaan, dalam dakwah upaya menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan tangan-tangan kita. Sekali lagi terima kasih. Dalam kesempatan halal bihalal ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Tentu kita semua banyak kesalahan, maka dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kita menyadari bahwa mohon maaf, memberi maaf itu adalah langkah hidup, karena memang kita ini manusia yang tidak lepas dari salah dan lupa. Al-insanu makhlukun khoto'i wa nisyan. Maka tentu ketika kita salah, kita mohon maaf, dan itu tidak perlu ditunda. Dan kalau ada yang meminta maaf, tentu kita memberi maaf. Karena memberi maaf adalah bagian dari amalan ahli surga. Di antara yang diberi surga, dijanjikan surga, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang muttaqin itu salah satunya adalah wal afina 'anil nas. Bahkan di riwayat disebutkan ada sahabat yang ketika masuk selalu disebut oleh Rasul, sebentar lagi akan ada di surga masuk, dan diulang beberapa hari sehingga ada sahabat Abdullah bin Amr bin As kemudian mencari yang dalam hadis itu kemudian singkat cerita ternyata orang yang disebut Rasul sebagai calon penghuni surga itu selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia terlelap tidur setiap malamnya. Terima kasih. Aqulu qouli hada fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf kami menyampaikan ini dari kendaraan karena perjalanan dan tugas di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Agus Taufikur Rahman, Ketua PP Muhammadiyah, yang telah berkenan memberikan tausiah dalam silaturahim pengajian kita halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Disaster Management Center di sore hari ini. Semoga Dr. Agus selama perjalanan diberikan kelancaran, Dok, sampai di Yogyakarta kembali. Dan beberapa hal tadi yang Pak Agus sampaikan dan juga Pak Budi sampaikan, teman-teman, ini menjadi semangat kita untuk meningkatkan kemampuan diri, keluarga, lingkungan dalam upaya untuk mengurangi resiko, meningkatkan kemampuan untuk memiliki daya kelentingan terhadap resiko, dan utamanya adalah kita mau menjadi pribadi yang berubah ke dalam perilaku yang lebih siap, lebih siaga, dan lebih memahami resiko di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Ibu Prasinta, Deputi BNPB yang kami hormati, kiranya demikian silaturahim kita di sore hari ini. Banyak hal yang telah kita dapatkan, dan semoga teman-teman sekalian di wilayah daerah masing-masing pasca acara ini juga semakin tercerahkan untuk menjadikan MDMC lebih berkemajuan dalam upaya pengurangan resiko bencana. Terima kasih. Dan sekali lagi mari kita akhiri acara kita di sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi dalam kegiatan MDMC. Tetap semangat, salam tangguh, salam kemanusiaan, terus berkhidmat untuk
pengurangan risiko bencana di Indonesia. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.